Jadi meninggalkan haram mendapatkan kewajiban, ya, melakukan pasti dosa gitu. Wajib, sunnah, ya, ada sunnah. Sunnah itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa, biasa. Itu kayak apa namanya, bonus. Ada lagi makruh, ya, itu. Jadi hukum syar'i itu ada 5, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Itu namanya hukum syar'i, syariat, aturan. Jadi atau syariat Islam, ya aturannya gitu 5, arkanul Islam khamsatun. Syahadat, ya, sholat, puasa, zakat, haji. Puasa pada waktunya, haji kalau mampu, zakat ya kalau mampu. Belum mampu belum wajib. Jadi mustahil Allah Ta'ala ngambil untung dari hukum-hukum yang 5 itu, yang wajib, yang mustahil. Nah, ya. Jadi ini hukum yang 5 ini apa namanya, resep hidup lah, resepnya orang hidup sesuai gitu, ibaratnya begitu. Kalau pengen sesuai ya itu. Kalau gitu berarti manusia nggak sesuai gitu istilahnya, nggak sesuai kemanusiaannya. Jadi ini hukum yang 5 ini buat selain binatang, selain hewan, ya. Pokoknya manusia, selagi masih kelihatan manusia, wujud manusianya, ya itu pasti terkena hukum yang 5, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Kalau sudah nggak kelihatan manusia, nggak ada ini, udah bebas. Pengen nggak kena hukum, ya jangan jadi manusia, gitu ya. Bani Adam, anak turunannya kalau Bani Ayam beda, anak turunannya ayam, nggak ada hukum yang 5 ini, ya. Paham ya? Hukum apa? Syar'i, syariat, ya, yang dilakukan. Cuman melakukan syariat juga syaratnya harus beriman. Beriman ini memahami Allah Ta'ala, diantaranya memahami Allah Ta'ala sifatnya tidak seperti sifatnya makhluk. Mukhalafah lil hawadisi. Termasuk salah satu daripada beda dengan makhluknya adalah Allah Ta'ala tidak mengambil untung dari apa namanya perbuatannya dan tidak mengambil untung dari hukum-hukumnya. Jadi misalnya ada ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kalau diartikan secara letterleknya adalah tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya pada menyembah. Nah ini namanya apa? Butuh Allah Ta'ala, butuh disembah. Jadi menyembah Allah itu bukan butuhnya Allah, ya. Menyembah Allah itu haknya makhluk. Yang semestinya makhluk itu menyembah gitu. Semestinya Allah disembah gitu loh. Lagi menunjukkan hak. Jadi ma khalaqtul jinna, tidak kuciptakan jin dan manusia. Jin diciptakan jin dan diciptakan manusia. Haknya keduanya menyembah kepada yang menciptakan. Itu. Yang menciptakan bebas, gitu loh. Yang menciptakan bebas sebenarnya. Enggak ada urusan. Jadi semua yang kita lakukan adalah suatu bukti daripada sifatnya kita. Fi af'ali wa ahkam wa illa lazima iftikoru. Kalau tidak, seandainya tidak demikian, artinya apa? Allah Ta'ala butuh, lazima iftikoruhu ila ma yuhassilu khurduhu. Maka Allah Ta'ala butuh kepada yang pada tujuannya. Jadi beda dengan hukum-hukum negara, ya, yang bisa dirubah-rubah, direvisi, ya karena ada butuh sesuai dengan kebutuhannya. Kalau merugikan ya dirubah mau nggak mau. Oh ini hukum ini merugikan. Kalau Anda nggak divaksin merugikan, harus divaksin. Ini merugikan soalnya sudah dibeli. Ya, ibaratnya begitu. Udah kadung dibeli mau nggak mau. Lama-lama lu bayar sendiri nanti. Nah, gitu nanti lebih terus. Jadi hukum yang merugikan maka mau nggak mau adatnya harus dirubah begitu. Jadi resikonya begitu. Ya negara nggak mau rugi, yang jelas intinya begitu ya. Nggak ada manusia pengen rugi, pengennya semua pengen untung. Ya, kalau kita sadar dengan hukum yang sebenarnya begitu. Hukum manusia, hukum yang dibikin manusia, ya hukum yang bisa direvisi, bisa dirubah-rubah. Hukum syar'i nggak bisa dirubah-rubah. 5 waktu jadi 4 waktu nggak bisa.
Itu ya. 5 waktu nih dirubah jadi 4. Murtad itu udah keluar. Yang merubah halal dijadikan haram, keluar dari agama Islam langsung. Menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan kepada perkara yang halal, hukumnya sekali. Ini orang keluar dari dari keislaman, jadi keluar, langsung keluar. Gitu ya. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Yang perintah dilarang, yang dilarang diperintah malah. Wah, ya ini namanya menerjang hukum. Yang disebut murtad, ya, keluar dari agama Islam. Kalau sudah murtad, sudah keluar dari agama Islam, faqad habita amaluhu, maka hapus semua amalnya. Seakan-akan dia belum pernah beramal sedikit pun. Nah, ini gara-gara gara-gara keluar, ya, keluar dari ini, kayak orang belum beramal sedikit pun. Ketika kita sudah terjadi keluar dari agama Islam, menyatakan diri dengan merubah hukum syar'i, ini keluar murtad. Namanya murtad. Murtad itu ya hengkang dari hukum yang sebenarnya. Ini murtad namanya. Jadi mengingkari, termasuk mengingkari, ini murtad. Jadi murtad itu ada murtad bangsa keluar secara ucapan, secara kata-kata, ada murtad secara perbuatan, ada murtad secara keyakinan. Nah itu. Ya, misalnya kita keyakinannya, wah, kayaknya yang benar Tuhan itu yang kelihatan, yang nggak kelihatan mata bukan Tuhan. Ini murtad namanya. Murtad bangsa i'tiqad. Keluar dia secara i'tiqadnya. Ada murtad secara ucapan, secara kata-kata. Ya, istighfar diganti haleluya. Nah ini gitu. Ini murtad namanya, ya. Diganti nama budaya. Murtad itu sudah kata-kata murtad. Apalagi pokoknya sesembahan yang kita bukan semestinya disembah kita murtad namanya. Murtad bangsa pengucap, ada murtad bangsa perbuatan. Nah gitu loh. Menyembah ke kiblat, kita menyembahnya ke matahari, murtad namanya. Sujud ke matahari, sujud ke bendera misalnya, bendera disujudin, ditaruh di sini, dihormatin ya hormat biasa saja gitu, adaptasi saja itu, bukan karena sujud, bukan, ya. Jadi kita sujud dengan orang tua, ya bukan seperti sujudnya ibadah, sujud yang diharamkan, haram kita sujud dengan orang seperti sujudnya ibadah itu nggak boleh. Kita menghormati orang tua, ya ini ada batasan-batasannya. Tidak boleh menghormati orang tua kayak kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tata caranya bersujud kepada Allah, dari mulai takbiratul ihram, niat, ya, kemudian ruku, sujud, ini ada tertibnya begitu ya. Ya, sungkem, sujud sungkem, ya boleh. Jangan sampai diniati seperti sujud kepada Gusti. Kalau itu melampaui batas itu bisa haram juga bisa murtad. Bisa keluar dari agama Islam. Jadi keluar itu yang tadinya di dalam. Kalau di luar bukan namanya keluar, asli gitu ya. Ente keluar, ini dari sini keluar namanya. Kalau ente dari luar bukan keluar namanya, asli gitu loh. Kalau di luar pantasnya masuk, kan gitu ya. Kalau di luar pantasnya apa? Masuk. Kalau sudah di luar bukan keluar namanya, asli memang begitu. Asli di luar maksudnya. Jadi murtad itu orang Islam, orang beriman keluar dari Islamnya, keluar dari iman, keluar dari keyakinannya. Keyakinan yang semestinya kita tinggalkan, pakai keyakinan yang sepalsunya. Itu yang mestinya nggak diyakini kita yakin gitu loh. Yang nggak diperintah suruh yakin, kita yakin gitu loh. Jadi ulangi lagi, mustahil Allah Ta'ala mempunyai sifat apa? Butuh. Mustahil Allah Ta'ala butuh dari segi perbuatannya. Allah Ta'ala ciptakan apa semua, tidak ada butuh bagi Allah Ta'ala. Ciptakan apa saja, apa contohnya coba. Ciptakan nyamuk bukan karena Allah, bukan. Ciptakan jin, setan, manusia, semua ciptakan nafsu, tidak menunjukkan butuh. Tapi apa? Menjadi hikmah.
Pernah saya contohkan Allah Ta'ala menjadikan nyamuk. Apa hikmahnya? Banyak sekali. Gara-gara nyamuk berdirilah pabrik obat nyamuk. Nah, ini hikmah namanya. Gara-gara nyamuk, gara-gara sakit, gara-gara COVID, hikmahnya banyak. Menguntungkan kepada dokter-dokter. Hikmah itu namanya. Yang tahu untung, yang nggak tahu ya rugi. Jadi korban gitu yang nggak tahu. Gitu yang nggak tahu ya rugi. Yang nggak tahu korban gitu loh. Bisa korban. Yang tahu ya ada juga ada yang tahu itu bohong, ada tahu bohong tapi malah penasaran gitu loh. Tahu bohong, udah tahu bohong, malah penasaran, ya udah tambah jadi. Jadi khalaqal khalqa li hikmatin. Allah Ta'ala ciptakan makhluk semua menjadi hikmah. Jadi tidak ada Allah Ta'ala ciptakan butuh atau main-main, enggak ada. Kalau main-main istilah kata manusia itu kan menjadikan main-main ya. Apa bahasa Jawanya pengangguran. Gawe iseng-iseng daripada nganggur ya. Aro ngasai bendo ngasai lading endalan ku aran daripada nganggur arane ya. Pekerjaan daripada enggak ada kerjaan lah. Ya bikin apa kayak cincin biar agak melong, itu namanya pekerjaan apa iseng-iseng daripada kosong, ngisi kekosongan, makanin ayam, ini daripada kosong untuk ngisi kekosong, bukan asli kerjaannya, bukan makanin apa ikan hias, ini iseng-iseng namanya, ya bukan asli kerjaannya, bukan. Kerjaannya sih di kantor, ya kerja yang asli di kantor. Loh kok dia banyak? Ya ini iseng-iseng aja, iseng-iseng. Iseng-iseng kayak begini bagi Allah iseng-iseng kan berarti nggak dicari keuntungan ya, iseng-iseng. Allah Ta'ala tadi menjadikan ngambil untung enggak, iseng-iseng enggak. Terus bagaimana? Ya berarti iseng-iseng gitu. Nyatanya apa-apa yang dia pasti jadi gitu loh. Kalau iseng-iseng kadang jadi, kadang gagal. Itu iseng namanya. Perbuatan iseng, ngisi kekosongan kan apa atau coba-coba, pekerjaan yang coba-coba, pekerjaan yang eksperimen, itu kan coba-coba atau kan sewaktu-waktu ada gagal ya, ada jadi, ada enggak, namanya aja iseng-iseng, enggak jadi juga enggak masalah, gagal juga enggak masalah, bukan kerjaan yang asli. Terus dicek bahwa Allah Ta'ala apa iseng, enggak bisa dikatakan iseng, nyatanya tidak pernah ada yang gagal. Allah Ta'ala jadikan apa? Enggak pernah enggak ada yang gagal, semua jadi. Menjadikan orang mukmin jadi mukmin, menjadikan orang kafir jadi kafir, menjadikan orang jadi terus jadi semua. Tidak ada yang dijadikan Allah Ta'ala gagal, gitu ya. Jadi harapan kita semua jamaah berbuat seperti ini, belajar ilmu tauhid ini, supaya kita mendapatkan amal yang apa? Menjadi apa? Husnul khotimah. Karena pada dasarnya manusia hidup semua tidak bisa diprediksi bahwa orang ini selamat atau enggak, orang ahli jannah atau tidak, enggak bisa diprediksi. Ada orang dari kecilnya sampai tua berbuat buruk, enggak pernah baik sama sekali. Tapi dilalah orang sudah catatannya orang selamat, akhir hayatnya baik. Beramal dari kecil, dari lahir sampai dari akil balik sampai tua, kakek-kakek atau nenek-nenek, sampai tua buat buruk, nggak pernah baik sama sekali. Akhirnya berbuat dengan amal ahli surga, ya berbuat sedikit saja, beramal saja. Wa amila min ahli jannah wa mata wa dakhalal jannah, masuk surga min fadlihi ta'ala. Paham ya? Ada juga yang dijadikan oleh Allah Ta'ala dari kecilnya berbuat baik terus sampai akhir. Pada akhirnya berbuat perbuatannya orang ahli nar, ahli neraka. Wa amila min ahli nar wa mata, kemudian mati, dakhalan nar, masuk neraka. Min fadlihi ta'ala. Jadi semua ini menunjukkan amal ibadah ini tidak ada jaminan. Ini bahasa seperti ini maksudnya cuma jaga-jaga saja. Paham ya, jaga-jaga ya.
cuman sekedar safety untuk membiasakan kita diskusi, membiasakan kita untuk mengenal, karena memang kenyataannya pada akhir itu akan ditanyakan. Ya inilah persiapannya seperti ini. Manusia ketika kita sudah meninggal dunia, memasuk alam yang pertama, alam kubur, ini pertama dipertanyakan. Ini yang kita pelajari, yang disebut talqinu dzikir. Ya, afdhulu dzikri la ilaha il. Utama-utamanya zikir adalah kalimat la ilaha il. Itu yang paling utama. Wa afdhulul a'mal al imanu billah. Yang paling utama-utamanya amal adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya habiban. Fadhol bib. Masyaallah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Salawatullah ala Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Fadlu. Udah tinggal istirahatnya. Ya gitu aja, cukup dulu ya sebenarnya. Jadi nanti sebentar ya Allah. Jadi menjelaskan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala beda dengan sifatnya intinya gitulah. Sifatnya Allah ta'ala tidak butuh, sifatnya Allah ta'ala tidak mengambil untung dari pekerjaannya, dari fiilnya dan dari hukumnya gitu. Ini sifatnya Allah. Jadi mengenal Allah, ma'rifat billah, itu mengenal daripada sifat-sifatnya Allah, itu namanya ma'rifat. Bukan mencari zatnya, bukan. Ma'rifatnya ma'rifat bid-dalil. Jadi man arafa nafsahu liqaulihi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang tahu dirinya itu makhluk, maka dia tahu Tuhannya. Gitu loh maksudnya. Itu jaminan. Man arafa khudusa nafsihi faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang tahu bahwa dirinya itu baru, maka dia tahu yang menciptakan barang baru. Itu sama. Nah, tahu liqaulihi ta'ala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la fikrata fir rabbi. Kau jangan memikir-mikir zatnya Allah taala. Maksudnya mikir ciptaannya Allah. Atau tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kau memikir-mikir, tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah kepada makhluknya Allah. Makhluk ini semua namanya saja makhluk. Makhluk itu bukan kholik. Makhluk itu yang diciptakan. Kalau kholik yang menciptakan. Jadi kita suruh berfikir kepada makhluknya. Maksudnya makhluk itu baru. Makhluk itu asalnya tidak dijadikan menjadi ada. Kalau kholik,
Enggak diawali tiada kok. Kita bako. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru, jangan kau berpikir kepada zatnya Allah. Zatnya Allah seperti apa? Jangan, itu enggak boleh. Yang pantas, yang enggak bisa sesuai, enggak bisa. Bukan mukhalafah lil hawadis. Itu beda zatnya, beda sifatnya, beda afalnya, gitulah gampangnya begitu. Jadi di sini dipaham dari maknanya istighna uhu ta'ala an kulli masiwa. Maha suci Allah Ta'ala dari zat yang selain Allah dan selain Allah butuh kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha suci dari ngalap faidah aghrad fi af'ali wa ahkami wa illa lazima iftikoruh ila ma yuhasilu ghurdu. Kaifa, bagaimana bisa mau dikatakan Allah Ta'ala membutuhkan kepada fiilnya dan hukumnya. Wa huwa jalla wa azza al-ghaniyyu an kulli ma siwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi dikatakan bahwa maha suci Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha suci ya dari sifat butuh. Istighna'ul ilah an kulli ma siwa. Wa yu'khadhu minhu aidan annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in wallahu a'lam bisawab. Ya Rabbana darafna bi annana darafna asrafna ala ladha asrafna fatub alaina توصل كل حوبة واستر لنا العرات وعامن رأتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وشاعر الخلان وكل ذي محبة أو جعردين صحبة والمسلمين عجما عامين رب اسمك فضلا وجودا منا لا بعد ساب المنة بالمصطفى رسول أعظم بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الأب وصحبي عداد طاس صحبي والحمد للإله في البدع والتناهي والحمد للإله في البدع والتناهي والحمد للإله في البدع والتناهي قبول.